Nah ini menarik tadi obrolan kita bersama dengan Ustadz Wijayanto dan juga Mas Edi Sonjaya. Menarik juga Mas Edi sampaikan tadi, tidak ada satupun yang terbersit kecuali kejujuran. Ya. Itu tadi yang disampaikan sama Mas Edi. Tapi Mas Edi, apa sih Mas pergolakan batin pada saat itu selain juga kejujuran itu tadi? Informasinya kan juga sebenarnya Hotman Paris juga mengiranya dompet ketinggalan di rumah, nggak di mall. Benar itu, gitu. Dompet dia katanya ketinggalan di rumah. Iya benar, ketinggalan. Oke. Nah, apa mikir nanti toh akan ketahuan ada CCTV, ada segala itu, terpikir nggak waktu sempat itu? Enggak pergolakan batin ke seperti apa? Enggak pikir. Jadi sama sekali nggak kepikiran ke sana, murni untuk langsung aja ke gitu. antarin ke Pak Hotmannya. Udah berapa lama kerja? Udah berapa lama kerja? 8 tahun di MKG. 8 tahun di sana. Nggak kemudian juga nemuin barang-barang hilang, barang-barang berharga? Iya sempet juga sih. Tapi langsung ke customer care. Sering juga Mas. Iya. Tidak pernah sekalipun begitu disimpan dulu kek? Tidak. Nggak ada sedikit pun mau ngambil dikit aja gitu? Enggak. Masya Allah, luar biasa. Anda, jujuran Anda mahal sekali harganya Pak Ustadz ya? Iya, makanya inna sidqo yahdi ilal biri wa innal biro yahdi ilal jannah. Ini Nabi yang bersabda, Nabi itu nggak pernah bohong. Sekali lagi ya, yang biasa bohong itu bukan Nabi lah gitu aja ya gitu. Jadi orang itu awal dari satu kebaikan, jalan menuju kebaikan adalah kejujuran. Dan jujur itu membawa kebaikan, kebaikan itulah yang menjadikan pintu pembuka surga. Jadi surga hanya berlaku bagi orang yang jujur saja. Yang tidak jujur itu satu, dia pasti tidak tenang tadi. Dua, pasti dimurkai oleh Allah. Tiga, pasti dia ya namanya juga tidak jujur ya. Itu pasti aku menyembunyikan ridhoku di balik kejujuran hambaku dan ketaatan hambaku, dan aku menyembunyikan kemurkaanku kata Allah di balik orang-orang yang tidak jujur, dan pasti dihinakan. Di mana-mana orang yang melanggar agama, orang yang tidak jujur pasti dihinakan. Kurang apa Fir'aun? Fir'aun itu raja di raja. Tapi karena dia tidak taat, dia tidak ada kejujuran di dalam mengelola harta, sampai hari ini tidak ada orang yang bangga dengan Fir'aun. Maria aja nggak mungkin ngasih nama anaknya Fir'aun. Siti Fir'aunawati nggak mungkin lah situ. Kenapa? Karena di situ, ya kurang apa? Gitu. Situ itu harga sebuah kejujuran di situ, mulia dunia, mulia akhirat lah. Dan Rasulullah itu pertama kali sampai orang Quraisy itu tidak bisa memusuhi karena sifat sidiknya itu, jujur. Termasuk Abu Bakar. Mahal ini? Mahal. Karena mau difitnah seperti apa nggak bisa. Kaitannya dengan kejujuran. Kecuali yang difitnah adalah ajarannya. Karena Tuhan saya satu kok, Tuhan saya banyak aja doa nggak pernah kabul, ini ngajak Tuhan yang satu. Gitu. Jadi yang diserang bukan pribadi. Karena kalau pribadi, nggak ada celahnya. Rasulullah itu dari awal jujurnya luar biasa. Nah, maka sidik ini, al-amin, amanah, sidik, itu menjadi sifat yang luar biasa, dasar pondasi orang di dalam beragama. Pak Ustadz Wija, saya mau berangkat dari yang dilakukan oleh Mas Edi Sonjaya, Pak Ustadz. Ada cerita kan ya? Ya. Jadi kalau kita yakinlah gitu, kalau kita jujur atau kita berbuat baik, insya Allah ganjarannya nanti dilipat gandakan. Pasti. Dari yang ada. Kalau mengacu ke kejadiannya Mas Edi ini, 70 juta di dalam dompet, berarti berlipat-lipat ganda. Nah itu benar itu ya? Betul. Dan itu sekehendak Allah. Artinya bukan hitungan kita, terserah Allah gitu. Ya, jadi betapa Allah itu menghargai kejujuran itu dan melaknat la'natullah 'alal kadzibin. Allah melaknat bagi orang-orang yang dusta, orang yang bohong. Kapan itu Pak Ustadz? Ya, sampai mohon maaf, orang itu neraka yang paling dalam itu siapa? Yang tidak jujur, yaitu orang munafik. Orang munafik itu nerakanya lebih dalam daripada orang kafir. Karena kalau kafir itu jelas dia menyatakan dirinya kafir. Tapi kalau munafik itu enggak jujur kan. Makanya bahasa Arabnya terowongan itu nafak. Nafak, nifak, munafik. Nafak itu awalnya jalan tikus. Tikus itu masuknya kemana, keluarnya kemana. Maka terowongan juga gitu. Terowongan itu masuknya tapi keluarnya enggak tempat situ lagi. Maka terowongan dua muka. Kalau satu muka nggak jadi terowongan. Ya kan gitu. Maka orang yang dua muka, lain di lidah, lain di hati, lain di perbuatan, lain di keyakinan, maka itu disebut munafik. Dan munafik itu
nerakanya lebih dalam daripada orang kafir. Maka jujur itu sesuatu yang waduh luar biasa yang dihargai. Ya. Allah menghargai. Dan di tengah ketidakpastian dunia saat ini Ya. begitu ya, dan juga pesimistis yang ada gitu, ternyata masih ada juga orang baik semacam ini ya Pak Ustadz ya. Dulu Umar bin Khattab itu pernah salah agak teskis lah. Ada penggembala yang digembala di sana itu enggak 10-20. Ratusan bahkan bisa sampai ribuan menggembala kambing itu. Maka penggembala ini ditanya, saya ini musafir, padahal dia presiden loh ya. Ya. Itu bayangkan kalau itu tahu presiden hanya minta 1 kambing. Iya. Tapi apa katanya? Itu nggak bisa, ini milik majikan. Lo kan majikan nggak tahu, bilang aja dimakan serigala 1. Fa'ainallah. Di mana Allah? Ternyata mereka tahu ada CCTV yang Allah tidak pernah tidur. Lah itu saya, Pak Edi, Masya Allah luar biasa. Itu kalau dompet saya separuh saya kasihkan. Itu karena kalau dompet saya nggak mungkin isinya juga separuh. Ya, gitu. Langsung habis dong. Sama tipisnya kayak Anchor atau enggak? Iya. Mas Edi, kemarin ada juga tuh lanjutan video ya dari yang awal. Ya. Saya lihat ada amplop, ya kan? Itu bisa ceritain tuh, maksudnya itu momen apa tuh pada saat Dari itu? siapa dan bagaimana? Dari Pak Andre hadiah. Siapa beliau? Pak Andre, Pak partnernya Pak Hotman. Oh, Apa yang oke. disampaikan pada saat Apa itu? yang disampaikan? Dia bilang terima kasih banyak, udah mau jujur. Oke. Isinya? Kepo. Tadi saya pengen nanya sih, cuman agak hati-hati gitu loh kan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Pak. Sudah diterima. Ini rencananya akan digunakan untuk apa? Buat persalinan sih, Insya Allah ya. insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya, lancarkan. Ya. Sekarang kan istrinya mengandung berapa bulan? 3 bulan, Anak ke? anak kedua. Anak kedua. Pak Ustadz, itulah tadi pertanyaan saya Pak Ustadz. Saya yakin sih, saya yakin lagi bicara soal keimanannya Mas Edi tentunya ya, yang buah dari kejujuran tersebut sudah dirasakan nih, Ya. ya kan? Langsung seketika di balik Tapi kan yang kontak. tadi saya tanyakan, ini kan berkali lipat. Dan itu hanya bonus. Itu Nah, itu maksudnya. itu yang aslinya nanti di surga. Ya kalau cuman di dunia ini apa sih pahala itu ya hanya sedikit sekali. Yang aslinya nanti adalah di surga nanti yang betul-betul balasan orang beragama, ketaatan itu di surga. Dan surga tidak bisa dibandingkan sini. Kalau surga isinya kayak gini, saya nggak masuk surga, nggak masalah itu. Jauh nggak bisa kita bayangkan. Jadi luar biasa kalau negeri ini isinya kayak Mas Edi semua. Nah, itu dia. Beres Tenang, itu. nikmat ya. Iya, nggak Jadi- ada orang flexing, nggak ada perlu pamer ini, pamer itu. Jadi Ulang lagi. balasannya tidak hanya di dunia tapi pasti di Masya Allah. akhirat begitu ya Pak. Mas Edi, kejujuran Mas Edi begitu mahal. Apa yang mau disampaikan untuk teman-teman Mas Edi ataupun juga mungkin pemirsa di rumah? Terima kasih buat keluarga dan istri saya udah membimbing dan mengasih tahu. Oh, terima kasih buat keluarga dan istri saya. Makasih banyak udah mau support atas bimbingan dari kami. Kita juga, Pak Ustadz, terima kasih ke Mas Edi ya. Ya. Karena Mas Edi sudah menjadi cermin nih buat saya pribadi, Maria, Pak Ustadz Wija juga, masyarakat Indonesia. Teman-teman kru juga, saya ninggal kopi aja kadang-kadang habis segmen 1, segmen 2 udah Waduh. hilang Ini ini. emang dia. kru kita ini, aduh, Masya Allah. Pak. Luar biasa. Biarkah, terima kasih banyak Terima Mas kasih, Edi Mas Edi Sonjaya, Sonjaya. luar Ustadz biasa Wija, terima ilmunya kasih. menginspirasi. Ya, Terima salah. kasih Pak Oke, Ustadz. sehat selalu untuk Anda. Mudah-mudahan persalinan lancar nanti. Amin. Salam untuk keluarga ya Iya. Mas Edi ya. Terima kasih banyak.